Belasan dokter spesialis DRSUD Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tidak dibayarnya dana remunerasi yang telah tertunda selama kurang lebih 1 tahun, yang merupakan hak seluruh pegawai RSUD Kota Pinang. Aksi mogok kerja ini sudah dilakukan selama 2 hari, terhitung mulai tanggal 15 hingga 16 September 2025. Terlihat para dokter membentangkan spanduk yang bertuliskan permohonan maaf kepada masyarakat atas aksi mogok kerja yang dilakukan para dokter RSUD Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu. Bupati Labuhan Batu Selatan Ferry Sahputra Simatupang, setelah melihat langsung kondisi rumah sakit dan berkomunikasi dengan para dokter, memastikan bahwa pelayanan di RSUD Kota Pinang tetap seperti biasa, tidak ada kendala apapun. Bupati menambahkan bahwa kendala yang menyebabkan tidak diberikannya dana remunerasi karena pergantian struktur pimpinan RSUD Kota Pinang. Para dokter spesialis menyampaikan 3 tuntutan utama kepada PLT Direktur RSUD Kota Pinang, yaitu pembayaran dana remunerasi, transparansi, dan evaluasi pembayaran remunerasi, dan perbaikan kepemimpinan. Bupati Labuhan Batu Selatan berharap agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, yang mana bisa menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat dapat terganggu. Mogok kerjanya semalam pun sebenarnya sudah selesai. Sudah di Ibu Direktur beserta Pak Sekda beserta Pak Inspektorat sudah menyelesaikan permasalahannya. Masalah tuntutan dari dokter spesialis tentang remunerasi semalam sudah dibicarakan, untuk bulan 1 sampai 3 akan segera dibayarkan. Bulan 4 dan 8 akan dihitung kembali dengan tenaga penghitung yang lama dan yang baru. Artinya ini kolaborasi. Dana remunerasi sudah tersedia. Dari bulan 1 sampai bulan 3 itu tinggal pembayaran saja. Cuman kemarin memang sedikit ada kendala, apalagi memang pergantian direktur yang baru ke yang lama, dan juga di sini juga kita harus penyesuaian supaya jangan ada temuan. Kita mau mengkaji ulang lagi cara pembayarannya seperti apa, cara-cara penghitungannya seperti apa. Mungkin di situ keterlambatannya. Ya bisa jadi itu mungkin kurang transparansi. Makanya hari ini kita mengabulkan semua tuntutan dari pihak manajemen maupun pihak spesialis untuk menggabungkan tenaga tim penghitung yang lama dan yang baru untuk berkolaborasi untuk menghitung kembali dan diawasi dengan inspektorat. Tim Liputan Daerah Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pariwisata Kepri menggelar penyengat Night Run dalam rangka Penyengat Heritage Fest 2025. Kegiatan yang dipusatkan di Pulau Penyengat ini pertama kalinya digelar dan diikuti ratusan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebanyak 380 peserta dari dalam negeri dan luar negeri meramaikan Night Fun dalam rangka Penyengat Heritage Fest yang berlangsung 12-14 September 2025. Start mulai dari pelabuhan Pulau Penyengat dan dilepas langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang didampingi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Paratamura. Sabtu malam tersebut, ratusan peserta wajib melintasi spot-spot wisata cagar budaya Pulau Penyengat dengan suguhan lighting show atau pertunjukan pencahayaan di Gedung Tabib sampai Istana Tengku Bilik sejauh 5 km. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan ajang wisata perdana yang digelar Dinas Pariwisata ini dalam rangka memperkenalkan suasana Pulau Penyengat di malam hari. Pemprov Kepri akan terus menyuguhkan berbagai agenda wisata maupun budaya guna menarik kunjungan wisatawan ke Pulau Penyengat. Sebuah pulau kecil bersejarah yang terletak di seberang pusat ibu kota Tanjung Pinang. Heritage Fun Run yang kita gelar pertama kali di Pulau Penyengat, ya. Dan insya Allah kegiatan ini nanti secara rutin kita laksanakan. Ini untuk memperkenalkan Penyengat di malam hari, karena kita ingin ke depan berbagai aktivitas wisata, budaya, dan heritage lainnya dapat juga kita suguhkan di malam hari di Pulau Penyengat. Oleh karena itu kita akan terus lakukan evaluasi untuk
melengkapi semua infrastruktur yang masih kita butuhkan di Pulau Penyengat ini. Sementara itu, naik fun tersebut disambut baik oleh para peserta karena ini merupakan pengalaman pertama mereka lari pada malam hari di kawasan wisata yang bersejarah. Mereka berharap kegiatan serupa dapat digelar lagi oleh Pemprov Kepri. Seru sih, pertama kali ikuti kayak lari di malam hari, terus di tempat yang bersejarah gitu. Terus ada melewati beberapa tempat yang bersejarah, pengalaman yang unik sih. Masih semangat nih walaupun udah finish. Mau ya tambah lagi. Rutenya oke lah ya. Oke, bagus. Jadi sambil berlari, sambil menikmati suasana Penyengat yang super sudah bagus, indah ya. Jadi malam hari pun kesini udah nggak takut lagi, udah terang. Mantap, terima kasih Pak Gubernur. Pak Wali Kota juga ya. Pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder terus berupaya mempromosikan Pulau Penyengat, apalagi pulau ini berkontribusi besar terhadap lahirnya Bahasa Persatuan Nasional, Bahasa Indonesia. Tim Liputan Daerah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Berbagai cara dilakukan guna memberdayakan perekonomian masyarakat di pesisir Provinsi Bangka Belitung. Salah satunya, olahan kepiting bakau dan singkong menjadi kerupuk atau rengginang yang bisa memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Olahan kerupuk atau rengginang berbahan dasar kepiting ini merupakan inovasi dari mahasiswa Universitas Bangka Belitung, UBB, untuk memberikan nilai tambah dari potensi kepiting bakau. Ketua Tim Pengabdi UBB, Sudirman Adibrata mengatakan, cara pengolahan kepiting bakau menjadi cemilan bernilai ekonomis ini sangatlah mudah. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan seperti kepiting bakau, singkong, sagu, dan penyedap rasa. Selanjutnya, giling singkong, setelah itu diperas untuk memisahkan pati dan ampasnya. Dan proses selanjutnya, satukan daging kepiting, sagu, penyedap rasa, dan ampas singkong, lalu diaduk hingga rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan bulat, lalu kukus sekitar 3 menit saja, angkat dan jemur. Setelah kering, kerupuk kepiting singkong siap untuk digoreng lalu dikemas, dan siap untuk disantap serta dipasarkan. Jadi ada nelayan yang menangkap kepiting bakau. Itu kalau yang besar bisa dijual langsung. Kalau yang agak-agak kecil dibeli sama pembudidaya ikan. Namanya Pokdakan Kulong Kelat Sukses. Nah, di sini digemukkan dengan adanya riset dari UBB, yaitu probiotik Probio FM UBB, itu untuk suplemen memberikan pakan ke kepiting. Akhirnya kepiting itu bisa gemuk dan nantinya dihilirisasi oleh istri anggota Pokdakan Kulong Kelat Sukses. Nah, istri dari Pokdakan ini bisa diajarkan untuk membuat kerupuk renggining kepiting bakau singkong. Untuk bumbunya terasa karena di dalamnya itu ada bumbu yang putih, masako, dan kepitingnya juga terasa banget. Ini nanti gimana kan? Mau dipraktek di rumah ada nggak? Insya Allah sih mau dipraktek. Jadi Tim Liputan Daerah, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pengurus Koordinator Cabang PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII Sumatera Utara) periode 2025-2027 resmi dilantik. Muhammad Agung Prabowo didaulat menjadi Ketua PKC PMII Sumut untuk periode kepengurusan baru. Berlangsung di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Jumat kemarin, pelantikan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution, Wakil Bupati Serdang Bedagai sekaligus Ketua PWGP Ansor Sumut, Adlin Tambunan, Ketua Mabinda PKC PMII Sumut, Profesor Nispul Hoiri, dan para kader PMII Sumut. PKC PMII Sumut langsung dilantik Ketua Umum Pengurus Besar PB PMII Muhammad Saifullah Cokro. Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution dalam sambutannya mengatakan bahwa PMII merupakan mitra strategis pemerintah daerah.
Ia berharap PMII tidak hanya dikenal sebagai organisasi kemahasiswaan semata, tetapi juga mampu menjadi problem solver atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Sumut. Sementara Ketua PKC PMII Sumut Agung Prabowo menegaskan bahwa fokus utama kepengurusannya ke depan adalah pengembangan kader PMII secara terstruktur. PKC PMII Sumut juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah provinsi, Polda dan Kodam yang tegas memberantas narkoba serta menutup sejumlah tempat hiburan malam yang dinilai menjadi sarang peredaran narkoba. Ke depan ialah pengembangan kader PMII yang akan kita lakukan per zona, membentuk tim kaderisasi per setiap zona itu untuk guna pengembangan SDM di pengembangan kader-kader PMII di setiap daerah. Dan yang kedua, kami akan melakukan PKL per zona yang akan dilaksanakan 3 zona di Sumatera Utara. Insya Allah akan kita laksanakan di tahun 2026 akhir. Harapan saya ke depan ialah untuk pengurusan 2025-2027 ini bisa kompak dan bisa bekerja sama gotong royong membangun PMII. Tim Liputan Daerah, Medan, Sumatera Utara. Untuk menekan angka stunting, pemerintah khususnya Kabupaten Serdang Bedagai terus melakukan kerjasama dengan mitra strategis. Kerjasama antara BKKBN Sumut dan PTPN 4 PAMKO sebagai wujud kolaborasi untuk mengintervensi stunting melalui program pangan bergizi dan bedah rumah. Dalam hal ini, BKKBN Sumut, Pemkab Serdang Bedagai, dan PTPN 4 Palkom telah rampung melakukan bedah rumah di Kecamatan Seibamban dari yang tidak layak huni menjadi hunian yang layak untuk ditinggali, agar anak bisa tumbuh kembang lebih baik. Setelah menyerahkan rumah yang usai dibedah, acara kemudian berlanjut dengan pemberian bantuan sembako bergizi kepada keluarga yang kurang mampu dan pangan bergizi untuk menekan angka stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Fatmawati, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa oleh satu kementerian saja, karena variabel penyebabnya sangatlah kompleks. Fatmawati juga berharap kolaborasi ini dapat membantu stunting di Sumatera Utara, terutama di Serdang Bedagai untuk mewujudkan generasi sehat 2045. Perlu dukungan kolaborasi bersama-sama karena variabel determinan yang menyebabkan stunting itu sangat banyak sekali. Jadi kalau cuma satu kementerian nggak bisa, tapi harus berkolaborasi bersama-sama. Termasuk kalau seperti kita penanganan stunting yang untuk hari ini kita lakukan adalah bagaimana intervensi langsung ke keluarga risiko stunting. Dan kita mempunyai sasaran di Sumatera Utara ini 44.300. Termasuk di sini kita alhamdulillah mendapatkan dukungan penuh dari PTPN 4 dan dari pemerintah daerah stunting agar kemudian bisa bebas stunting, generasi sehat tahun 2045 kita bisa. Jadi faktor utamanya banyak sebenarnya. Kalau kita melihat di Sumatera Utara sendiri itu kenaikan stunting ini kan kita ukur dari usia 0 sampai 2 tahun, 5 tahun seorang anak dari 5 tahun. Jadi yang kita lihat itu yang paling signifikan naiknya itu sejak usia 6 bulan ke atas. Berarti tata laksana makanan pendamping ASI ini harus kita optimalkan. Kalau kita melihat dari 0 sampai 6 bulan, anak-anak balita yang ada di Sumut ini masih lumayan bagus. Tapi kalau sejak 6 bulan ke atas dia sudah mulai meningkat. Artinya memang tata laksana pemberian makanan pendamping ASI. Selain itu juga tentunya variabel-variabel lainnya. Karena penanganan stunting ini itu tadi ya sensitifnya sangat banyak sekali. Kalau tidak ada jamban, tidak ada sumber air minum yang layak, orang tuanya tidak berpenghasilan, bagaimana menyiapkan makanan yang bergizi seperti itu? Ibunya tidak berpendidikan, bagaimana memberikan pola asuh yang bagus pada anak? Banyak variabel. Tim Liputan Daerah, Medan, Sumatera Utara. Mulai 1 Oktober 2025, masyarakat bisa berobat cukup pakai KTP. Nantinya masyarakat Sumatera Utara, baik di kabupaten kota, bisa berobat di sejumlah fasilitas kesehatan atau Vaskes dan di seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Sumatera Utara, cukup dengan menggunakan KTP saja yang terkoneksi dengan nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
Bagi warga yang kurang mampu yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan akan langsung didaftarkan sebagai anggota BPJS kelas 3 gratis selama 1 tahun. Program UHC prioritas ini nantinya akan bernama Probi Sumut Berkah atau Program Berobat Gratis Sumut Berkah yang nantinya akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2025. Program kesehatan UHC ini untuk memudahkan masyarakat di seluruh Sumatera Utara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan, jika pencapaian predikat UHC prioritas ini lebih cepat dari target 2 tahun yang telah ditetapkan. Per 1 September 2025 kemarin, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menjangkau pencapaian UHC sebanyak 98,6% warga yang terdaftar dari jumlah penduduk dengan tingkat keaktifan sebanyak 80%. Menurutnya, masih ada 3 kabupaten dan dari 3 kabupaten tersebut yang menjadi catatan khusus dalam menjangkau pencapaian UHC. Per hari ini belum, nanti per tanggal 1 Oktober kita akan masuk ke UHC prioritas, yang dimana berarti sudah di atas 80% keaktifan dan pesertaan sudah di atas 98% untuk Sumatera Utara. Memang masih ada catatan 1 kabupaten lagi, ada 3 sebenarnya di satu kabupaten yang masih menjadi catatan khusus. Nah, dalam beberapa waktu ini sampai dengan tanggal 1 nanti akan kita coba push agar benar-benar bisa seluruh wilayah Sumatera Utara nanti berobat menggunakan KTP Sumatera Utara. Nanti tanggal 1 Oktober. Sementara itu, pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sendiri dalam program UHC ini akan memastikan memberikan pelayanan baik di vaskes maupun di rumah sakit secara optimal. Nantinya jika ada rumah sakit yang menolak pasien BPJS Kesehatan, akan diberikan sanksi tegas. Tim Liputan Daerah, Medan, Sumatera Utara. 5 pelaku tawuran menyebabkan seorang remaja tewas ditembak senapan angin ditangkap aparat unit Pidum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Dari penangkapan kelima pelaku, petugas mengamankan 7 unit senjata tajam jenis pedang dan celurit, serta 10 buah anak panah yang biasa digunakan untuk tawuran. Kelima pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial RM 18 tahun, HON 23 tahun, RCS 21, APP 19, dan ACP 20 tahun. Seluruhnya warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Para pelaku ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yakni di kawasan Jalan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, dan kawasan Jalan Slebes, Kecamatan Medan Belawan, pada Kamis 18 September 2025 kemarin. Kapolres Pelabuhan Belawan Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Wahyudi Rahman mengatakan kelima pelaku merupakan target operasi yang sedang diburu oleh pihaknya terkait kasus tawuran antar remaja yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan meninggal dunia. Menerima informasi tersebut, petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan dibantu sejumlah personil Brimopolda Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku. Dari penangkapan tersebut, petugas melakukan pengembangan dan melakukan penggerebekan di salah satu rumah di kawasan Jalan Slebes, Kecamatan Medan Belawan, yang dijadikan markas komplotan pelaku tawuran. Petugas gabungan kemudian melakukan penggerebekan dan menangkap 3 pelaku lainnya, berinisial RM, HON, dan ACP. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, senjata tajam dan anak panah lengkap dengan panahnya yang kerap mereka gunakan untuk tawuran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, kelima pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Kelimanya pun diterapkan pasal tentang Undang-Undang Darurat yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Pada saat setelah terjadi tawuran dan kita mengidentifikasi para pelaku melalui bukti-bukti petunjuk, antara lain kita mengangkat CCTV di sekitar TKP dan juga kita menggali informasi dari saksi-saksi, kita mendapatkan keterangan saksi yang kita jadikan petunjuk untuk melakukan penegakan hukum berupa upaya paksa, dalam hal ini penangkapan terhadap
pelaku yang teridentifikasi. Pelaku ada 5 orang. Pelaku ini adalah memang menjadi target utama kita dalam pengungkapan tersangka. Karena diduga kuat pelaku adalah salah satu orang yang melakukan pada saat terjadi tawuran menggunakan senapan angin untuk menembak kepada masyarakat lainnya yang menjadi pada saat terjadi tawuran, dan ini ada korban yang meninggal. Tim Liputan Daerah, Medan, Sumatera Utara.